mahasiswa. Bagaimana kabarnya hari ini? Terima kasih untuk waktunya, kesempatannya pada malam hari ini. Kita dapat melanjutkan pembelajaran kita di minggu lalu. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang kitab Pentateuch. Tapi sebelum itu saya akan memberi doa sebelum kita memulai. Mari kita berdoa bersama. Bapak Ibu, terima kasih ya Bapak untuk kebaikan-Mu pada malam hari ini. Kami akan melanjutkan materi kami. Kitab Pentateuch, lewat Tuhan yang menolong kami semua dan agar kami dapat memahami. Terima kasih Bapak yang baik, haleluya. Baik, kitab Pentateuch itu adalah kitab Taurat Musa. Memiliki 5 kitab, yaitu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Kita mulai dari kitab Kejadian. Kitab Kejadian dalam bahasa Ibrani yaitu Bereshit, yang berarti pada mulanya. Akan mahasiswa dapat membaca kitab Kejadian 1 ayat yang ke-1. Di situ dicatat pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Dan dalam kitab Kejadian ini membahas tentang penciptaan dunia, menghubungkan Allah dengan umat manusia, dan perjanjian Allah dengan para leluhur Israel. Saya akan menjelaskan yang pertama tentang penciptaan dunia. Dalam Kejadian 1 ayat 1, Kejadian 1 pasal 1 sampai 2, di situ dijelaskan tentang penciptaan dunia. Allah menciptakan dunia Mau kemana? selama 6 hari. Dan pada hari yang ke-7 Allah beristirahat. Dan pada Kejadian 1 ayat 26 sampai 27, disinilah Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Ada pasal yang ketiga tentang kejatuhan manusia. Di sini dicatat tentang manusia jatuh dalam dosa karena ketidaktaatannya, yaitu Hawa dan Adam yang tergoda dengan godaan iblis. Dan dalam bahasa Ibrani, dosa ini adalah chet, yaitu pelanggaran terhadap kehendak Allah. Akibat dosa ini, manusia diusir dari Taman Eden. Pada Kejadian 2 ayat yang ke-23. Dan pada Kejadian 6 sampai Kejadian 9, di sini menjelaskan tentang air bah dan Nuh. Mencatat tentang kejatuhan manusia, yaitu manusia yang sangat jahat menyebabkan Allah menghakimi dunia dengan air bah. Tetapi meskipun Allah menghakimi dunia dengan air bah, Allah tetap mengasihi manusia, yaitu memberi tanda perjanjian dilambangkan dengan pelangi sehabis air bah turun, yaitu hujan yang sangat lebat. Dan perjanjian dengan Abraham pada Kejadian 12, 15, dan 17. Allah memanggil Abraham dengan sebutan Abraham dan menjanjikan keturunan yang besar serta tanah perjanjian. Pada Kejadian 12 ayat yang kedua sampai yang ketiga. Dan dalam kitab Kejadian ini kita dapat belajar bahwa Allah adalah Sang Pencipta, Hakim, dan pemegang janji, mengajarkan pentingnya iman kepada Allah sebagai dasar hubungan manusia dengan Allah. Kita akan melanjutkan dalam kitab Keluaran. Kitab Keluaran dalam bahasa Ibrani yaitu Semot. Semot yang memiliki arti nama-nama. Dalam kitab Keluaran ini membahas tentang pembebasan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir dan pemberian hukum di Gunung Sinai. Pada Keluaran 1 dicatat tentang perbudakan di Mesir. Pada saat itu bangsa Mesir diperbudak oleh Firaun yang tidak mengenal Yusuf. Dan pada Keluaran 3 sampai Keluaran 4
Panggilan Musa. Allah memanggil Musa melalui semak yang menyala. Pada Keluaran 3 ayat 1 sampai 12. Di situ dijelaskan bahwa Allah memanggil Musa melalui semak-semak. Dan nama Allah diwahyukan dalam Keluaran 3 ayat 14. Mahasiswa dapat membacakan? Keluaran 3 ayat 14. Firman Allah kepada Musa, Aku adalah Aku. Lagi firman-Nya, Beginilah katakan kepada orang Israel itu, Akulah Aku, telah mengutus aku kepada. Allah berfirman, Aku adalah Aku. Dalam bahasa Ibrani itu Egoe, Aku adalah Aku. Dan dalam Keluaran 7 sampai Keluaran 12, disinilah 10 tulah Mesir. Allah mengirimkan 10 tulah untuk bangsa Mesir, agar Allah dapat menunjukkan kuasanya yang telah membebaskan Israel dari bangsa Mesir. Dan tulah yang terakhir adalah kematian anak sulung dalam Keluaran 12 ayat 29. Pada Keluaran 12 mencatat tentang Paskah pertama. Paskah pertama ini ialah perayaan Paskah sebagai lambang penebusan Allah. Dan Keluaran 19 sampai 24 mencatat tentang perjanjian di Gunung Sinai. Allah memerintahkan untuk membangun kemah suci sebagai tempat Allah datang dan hadir pada saat itu. Dan pelajaran yang kita bisa ambil dari kitab Keluaran ini ialah Allah sang penebus manusia dan bebas yang besar untuk menunjukkan kuasa, kasih, dan kekudusan kepada kita. Dan kita akan melanjutkan dalam kitab Imamat. Kitab Imamat ini di dalam bahasa Ibrani yaitu Vayikra, yang berarti dan ia memanggil. Dalam kitab Imamat membahas tentang kekudusan Allah dan panggilan umat Israel untuk hidup kudus, memilih ibadah, memulai hidup kudus melalui ibadah, persembahan, dan hukum-hukum kekudusan. Di sini, yang pertama ialah panggilan untuk kekudusan. Allah memanggil umat Israel untuk hidup kudus karena Allah adalah kudus. Mahasiswa dapat membaca dalam Imamat 19 ayat yang kedua. Berbicaralah kepada segenap jemaat Israel dan katakan kepada mereka, Kuduslah kamu sebab Aku, Tuhan Allahmu, kudus. Di sini Allah berbicara bahwa kuduslah kamu sebab Allah adalah kudus. Dan inilah janji-janji korban untuk dapat mendekatkan diri kepada Allah. Dalam Imamat yang pertama, pasal yang pertama tentang korban bakaran. Di sini mencatat tentang lambang penyerahan total kepada Allah. Pada Imamat yang kedua, korban sajian, mencatat tentang persembahan berupa hasil bumi sebagai ucapan syukur. Imamat yang ketiga, korban keselamatan, melambangkan hubungan damai dengan Allah. Dan Imamat yang keempat, korban penghapusan dosa, untuk pengampunan dosa yang tidak disengaja. Imamat yang kelima, korban penebusan salah, untuk memulihkan hubungan antara manusia dan Allah atau dengan sesama manusia setelah melakukan pelanggaran dosa. Pada Imamat 8 sampai yang 10, penghabisan imam. Imam yang ditabiskan pada saat itu ialah Imam Harun dan anaknya yang dihabiskan sebagai imam besar. Imam besar sendiri dalam perjanjian dalam bahasa Ibrani yang disebut dengan Kohen, yang berarti perantara antara Allah dan umatnya. Pada saat itu umat Israel ingin datang kepada Allah melalui seorang imam, yaitu Harun dan anaknya. Imamat 11 sampai ke 15, aturan tentang
kekudusan, yaitu peraturan tentang makanan halal dalam Imamat 11 ayat kedua, aturan tentang kenajisan dan cara pemulihan kekudusan dalam Imamat 13 sampai yang ke-14. Dalam Imamat 16 itu hari raya perdamaian pada Imamat 16 ayat yang ke-30. Imamat 17 sampai ke 27 yaitu hukum kekudusan. Imamat 19 ayat 18 hukum kudus dalam relasi dengan sesama. Imamat 20 hukum-hukum moral termasuk larangan penyembahan berhala, sihir, dan perbuatan keji. Imamat ke-25 menjelaskan tentang tahun Sabat dan tahun Yobel. Di situ dicatat tentang tahun Sabat, yaitu setiap 7 tahun tanah harus dibiarkan beristirahat tanpa ditanami padi atau ditanami dengan tanaman-tanaman. Dan pada tahun Yobel, setiap 5 tahun tanah dan budak dikembalikan ke pemilik aslinya sebagai lambang pembebasan. Setiap tanah dan budak-budak pada saat itu dikembalikan pada pemiliknya. Dan pada kitab Imamat ini mengingatkan kita bahwa Allah adalah kudus dan mengajarkan kita untuk hidup kudus dan taat kepada Allah agar kita bisa dapat lebih dekat kepadanya. Kita akan melanjutkan ke dalam kitab Bilangan. Pada kitab Bilangan ini dalam bahasa Ibrani yaitu Beni Dabar, yang berarti di padang gurun. Kitab ini mencatat perjalanan bangsa Israel di Gunung Sinai ke tanah perjanjian sambil menunjukkan perjalanan pekerjaan Allah yang setia. Meskipun umat seringkali memberontak pada saat itu. Pada Bilangan 1 sampai yang ke-10 persiapan di Gunung Sinai. Pada Bilangan 1 sensus pertama, Allah memerintahkan Musa untuk menghitung jumlah laki-laki yang berumur 20 tahun ke atas yang mampu berperang. Jumlahnya dapat kita baca, mahasiswa dapat membacakannya dalam Bilangan 1 ayat ke-46. Berjumlah 603.550 orang. Berjumlah 6.000. Berapa mahasiswa? 6.000? 603.550 orang. Dan itu hanya jumlah laki-laki yang berumur 20 tahun yang siap untuk berperang. Sedangkan suku Lewi pada saat itu tidak ikut dihitung, karena suku Lewi hanya dapat memelihara kemah suci, tidak diwajibkan untuk berperang, karena suku Lewi bukan bagian dari suku Israel pada saat itu. Kita lanjut dalam Bilangan 3 sampai Bilangan keempat. Pembagian tugas suku Lewi. Suku Lewi ditugaskan untuk menjaga kemah suci dan melakukan pekerjaan rohani, menggantikan posisi anak sulung bangsa Israel. Suku Lewi tidak diperbolehkan untuk ikut berperang. Oleh karena itu, hanya dapat menjaga kemah suci saja. Pada Bilangan 9 ayat 15 sampai 23, kemah suci dan tiang awan. Tiang awan dan tiang api menandakan kehadiran Allah dan memimpin perjalanan bangsa Israel. Karena bangsa Israel saat itu berada di padang gurun, Allah menyertai bangsa Israel dengan tiang awan dan tiang api saat perjalanan mereka. Pada Bilangan 10 ayat yang ke-11 sampai 19 ayat yang ke-22. Perjalanan dari Sinai ke Kades Barnea. Pada saat Israel berjalan melalui Sinai ke Kades Barnea, bangsa Israel memberontak dari padang gurun. Pemberontakan di padang pada saat itu. Kita bisa membacanya di dalam Bilangan 13 ayat sampai ke
ke-14. Ngapain Selanjutnya dosa hukum pada bilangan 16. Musa memukul batu. Bilangan 20 ayat 11. Mahasiswa dapat membaca dalam bilangan 20 ayat 11. Pokoknya sebentar. Sesudah itu Musa mengangkat tangannya, lalu memukul batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Air, sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Mungkin perbuatan Musa ini baik, dia memukul batu agar semua bisa minum. Tetapi Allah tidak menghendakinya. Allah tidak berfirman agar Musa memukul batu itu. Akibatnya Musa dilarang masuk ke tanah perjanjian. Meskipun ia membantu bangsa Israel selama di padang gurun. Bilangan 20 ayat 1 sampai bilangan 39 ayat yang ke-13. Perjalanan dari Kades ke dataran Moab. Peristiwa ular tembaga pada bilangan 21. Beliam dan keledainya. Bilangan 22 ayat 24. Persiapan memasuki Kanaan. Bilangan 26 sampai 36. Sensus yang kedua, menghitung generasi baru. Dalam bilangan 26 ayat 51. Dan dalam bilangan 34, disitulah pembagian tanah berdasarkan suku-suku bangsa yang ada di sana. Dan dalam bilangan ini kita dapat belajar bahwa kesetiaan Allah sangat setia kepada bangsa Israel. Meskipun umatnya sering gagal dan tidak taat, tetapi Allah tetap menyertai bangsa Israel hingga sampai ke tanah perjanjian. Amin. Dan juga kita akan melanjutkan ke kitab Ulangan. Inilah kitab terakhir dalam kitab Pentateuch, yaitu kitab Ulangan. Kitab Ulangan ini dalam bahasa Ibrani yaitu Devarim, yang berarti kata-kata. Perkataan-perkataan yang berisi pengulangan hukum-hukum Taurat oleh Musa. Di sini mencatat tentang persiapan bangsa-bangsa Israel memasuki tanah perjanjian. Pada Ulangan 1 sampai Ulangan 4, yaitu pidato Musa. Musa mengingatkan perjalanan bangsa Israel selama 40 tahun di padang gurun. Mahasiswa dapat membacakannya? Ulangan 8 ayat 2. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah berpegang pada firman-Nya atau tidak. Amin. Di sini dijelaskan bahwa bangsa Israel melalui padang gurun selama 40 hari dan 40 malam di padang gurun, 40 tahun di padang gurun. Dan pengulangan hukum Taurat pada Ulangan 5 sampai 25. 10 perintah Allah dalam Ulangan yang kelima, pasal yang kelima. Hukum kasih pada Ulangan 6 ayat 5. Mahasiswa dapat membacakannya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap pikiranmu dan dengan segenap kekuatanmu. Ulangan 7. Karena tadi dalam Ulangan 6 ayat 5 jelaskan tentang hukum kasih. Pada Ulangan pasal yang ke-7, yaitu peringatan terhadap penyembahan berhala. Hukum sosial ibadah. Hukum mengenai persembahan, pernikahan, penghakiman, dan perayaan hari-hari Paskah dijelaskan dan dicatatkan di dalam Ulangan 12 sampai yang ke-16. Hukum tentang pemimpin termasuk raja pada Ulangan 17 ayat 14 sampai yang ke-20.
Hukum tentang berkat dan kutuk dijelaskan dan dicatat dalam 27 sampai 28. Jika bangsa-bangsa Israel menaati perintah Allah, mereka akan diberkati oleh Allah dalam segala hal. Akan tetapi, jika bangsa Israel memberontak, mereka akan mengalami kehancuran dan mereka tidak akan berkati oleh Allah. Perjanjian dan janji. Ulangan pada pasal 29 ayat 30, yaitu janji pemulihan. Jika bangsa Israel bertobat dari dosa mereka, Allah akan memelihara hidup mereka. Dan Musa yang terakhir dijelaskan dan dicatat dalam Ulangan 31 sampai 34. Musa menyerahkan kepemimpinannya kepada Yosua. Nyanyian Musa sebagai peringatan dan pujian bagi Allah. Berkat Musa atas suku Israel. Dan kematian Musa ini berada di Gunung Nebo setelah melihat tanah perjanjian dari kejauhan. Musa meninggal di Gunung Nebo. Itulah kenapa Musa tidak dapat masuk ke tanah perjanjian, karena ia tidak menaati perintah Tuhan saat ia memimpin bangsa Israel. Dan dalam kitab Ulangan ini kita dapat belajar dan menekankan kita untuk taat kepada Allah, tidak mentang hukum Allah. Walaupun Allah Maha Kasih dan Maha Adil, tetapi kita harus tetap menaati perintah-perintah Allah terhadap kasih dan karunia-Nya. Beginilah penjelasan tentang kitab Pentaktub, rekan-rekan mahasiswa yang saya kasihi. Kita akhiri pembelajaran kita pada malam hari ini dengan berdoa. Saya akan memimpin doanya. Bapa yang baik, terima kasih ya Bapa, Engkau telah membimbing kami mempelajari tentang kitab Pentaktub. Biarlah Bapa yang terus menyertai kami dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih.